Irfan Farozi selaku host untuk acara ini. Izin membantu acara yang nantinya akan dilanjutkan oleh moderator, dan sini izinkan saya untuk membacakan susunan acara untuk hari ini. Yang pertama ini registrasi peserta Zoom meeting ini sudah dilakukan, kemudian pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat Al-Fatihah bersama-sama, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian selanjutnya sambutan dari Ketua MGMP PPKN MTS Jawa Barat. Kemudian ada foto bersama. Kemudian nanti akan ada pemateri pertama dari Ibu Haja Cucu Suminah PD. Kemudian nanti ada pemateri kedua dari Bapak Trisna Sukmayadi MPD. Kemudian ada di sini dan tanya jawab, dan terakhir adalah doa tutup. Ya, untuk acara selanjutnya itu adalah pembukaan. Untuk pembukaan kita awali dengan pembukaan hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Kemudian untuk selanjutnya ini adalah pembacaan surat Al-Fatihah secara bersama-sama. Oleh karena itu, mari kita membaca surat Al-Fatihah sama-sama. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu wa na'budu wa iyyaka iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas siratal Shiratal mustaqim. mustaqim. Shiratal Siratal ladzina ladzina an'amta an'amta 'alaihim ghairil ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan untuk ini adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya sama-sama. Nah, karena itu Bapak Ibu, kami mengajak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya sama-sama. Ini izin untuk membuka lagu Indonesia Raya bersama-sama. Kalau memang tidak muncul suaranya, nanti kita nyanyikan secara bersama-sama. Saya bari zoomnya. Indonesia kebangsaanku, untuk Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, hiduplah Indonesia. Silakan untuk kembali dan bisa di mute ya. Mohon maaf, ini ada kesan teknis jadi untuk suara tidak muncul. Kemudian kita beranjak ke acara selanjutnya. Ini sambutan dari Ketua MGMKN MTS Jawa Barat kepada Bapak Denny Kurniawan Asyari MPD selaku Ketua MGMP. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Kang Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu liyudhhirahu 'ala kulli syai'in syahida.
asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak dan narasumber Raja Ketujuh Seminar MPD dan Bapak Trisna Sukmayati MPD. Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu untuk menjadi narasumber pada webinar series 6 siang hari ini. Yang saya hormati Pak Andi Ahmad selaku Sekjen MGMP, Kang Irfan bidang perencanaan dan pelaksanaan program MGMP. Kemudian saya melihat ada Bapak Kabid Humas Kang Badudin, Bapak Kabid Kang Dede Arif, dan teman-teman pengurus MGMP MD Jawa Barat lainnya. Tidak lupa Bapak Ibu peserta webinar series 6 dari berbagai tanah air yang saya banggakan. Kita bersyukur pada Allah siang hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali melanjutkan program webinar series MGMP. Beberapa bulan sempat istirahat barangkali, dan alhamdulillah bulan ini kita akan melanjutkan ya, dan sampai pada webinar series 6. Bapak Ibu yang saya hormati, tema yang didiskusikan pada siang hari ini berkaitan dengan korupsi ya, upaya menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada siswa. Saya kira tema ini penting dan menarik begitu di tengah situasi kondisi bangsa kita yang kasus korupsinya bukan semakin menurun atau berhenti, malah terus terjadi dan terjadi. Dan tentu saja kita yang berada di garda terdepan ya, bersama generasi anak bangsa ke depan memiliki tanggung jawab besar ya, untuk bagaimana membekali anak-anak kita yang nanti akan menjadi pemimpin di masa depan mengenai korupsi, anti korupsi ini. Kita berharap kita sebagai guru PPKN ikut andil dalam mempersiapkan generasi ke depan yang anti korupsi. Nah, insya Allah dua narasumber yang akan menyampaikan materi di siang hari ini lebih spesifik barangkali akan memberikan kiat-kiat ya ataupun strategi yang tepat bagaimana ya menanamkan nilai-nilai anti korupsi ini. Kalau Bu Haja Cecu selain sebagai guru juga dosen yang selama ini terlibat aktif ya dalam penyampaian ataupun materi-materi tentang korupsi. Begitu pula Bapak Trisna Sukmayadi, dosen dari Universitas Ahmad Dahlan ini juga aktif di komunitas dosen yang terus menerus memberikan pencerahan untuk kita semua melawan korupsi. Nah, Bapak Ibu sekalian, dimohon barangkali saat sesi diskusi Bapak Ibu bisa memberikan pendapat ya, pandangan, masukan tentang bagaimana upaya kita untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada siswa ini. Saya kira ini akan menjadi
bekal kita di kelas, termasuk di pelajaran pendidikan Pancasila barang bukti merdeka juga masalah materi korupsi ini tetap tidak ditinggalkan. Saya kira karena waktu barangkali saya tidak perlu menyampaikan secara panjang lebar. Sekali lagi terima kasih kepada dua narasumber yang telah berkenan berbagi ilmu dan pengalaman di tengah kesibukannya masing-masing. Dan mohon maaf barangkali bila dalam penyelenggaraan webinar masih terdapat kekurangan. Selamat mengikuti webinar, selamat berdiskusi, dan mari kita niatkan bersama-sama untuk terus menimba ilmu ya sebagai seorang guru. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Denny Kunan Asari MPD selaku Ketua MGMP PPKN MTS Jawa Barat yang sudah memberikan sambutan. Ya, kemudian selanjutnya kita masuk ke acara utama untuk hari ini, yaitu pematerian. Insya Allah untuk acara ini insya Allah akan dipandu oleh moderator, yaitu Bapak Nudiaman MPD. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah kita. Langsung saja untuk bersama waktu kepada Bapak Nudiaman. Mohon izin foto bersama dulu biar foto bersama dulu biar oh ya, mohon maaf. Kalau Mohon di maaf akhir ya. suka Oh ya. tidak lengkap. Mohon maaf ya, terima kasih. Ya, oh ya, mohon maaf. Ini terlewat ya tadi sebelum sambutan ini ada foto bersama. Kepada Bapak Ibu, sebelum masuk ke materi kita foto bersama dulu. Jadi dipersilakan untuk membuka videonya. Dibuka videonya semuanya ya. Oke, ini kita yang halaman pertama dulu ya. Siap. Ini 1, 2, 3. Oke. Kemudian untuk selanjutnya yang kedua ya 1, 2, 3 ya. Kemudian yang ketiga, mohon maaf ini dibuka semuanya videonya untuk sesi foto bersama ya. Siap, 1, 2, 3 ya. Ya, terima kasih. Langsung saja kita masuk ke acara inti utama, yaitu pematerian yang insya Allah akan dipandu oleh moderator, itu Bapak AA Nurdiaman. Kepada Bapak Nurdiaman, baik, terima kasih Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk mengefektifkan waktu. Di layar sudah hadir dua narasumber, yaitu Ibu Hajah Cucu Sumber dengan Pak Isna. Untuk yang pertama itu kesempatannya diberikan kepada Ibu Hajah Suminar MPD. Beliau diberi waktu sampai pukul 13.55. Tapi sebelum menyampaikan materi, izinkan saya menyampaikan dulu kurikulum vitae beliau. Nama lengkap Hajah Cucu Suminar MPD. Tempat tanggal lahir Purwakarta 16 September 1976. Jadi beberapa hari lagi ke depan beliau akan merayakan hari ulang tahunnya. Barakatuh Bu. Sekarang status sudah menikah tentu saja. Kemudian pekerjaan sebagai guru. Plus juga kalau di sini riwayat pengalaman mengajarnya menjadi dosen di Stikes Purwakarta. Alamat beliau itu tinggal di Desa Melang Tengah, RT 9, RT 03, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta. Pengalaman mengajar pernah mengajar di MTS Al-Waton Sukatani dari 2005 sampai 2013. Kemudian mengajar di SMP 3 Sukatani 2011 sampai 2012.
dan sekarang itu mengajar di SMP MTS Al Muhajirin 1 Purwakarta. Selain juga mengajar di MTS, beliau juga mengajar di yang menjadi dosen di STAI Al Muhajirin Purwakarta dan juga di AMIK Purwakarta serta STIKAS. Jadi menjadi intinya beliau sebagai dosen. Untuk pendidikan beliau menempuh S2 di STKIP Pasundan Cimahi untuk bidang studi PKN, sementara S1-nya di STKIP PKN Subang. Itu saja Oh, ini ganggu Ibu lagi ini. kurikulum singkat beliau Bu Hajah Cucu Suminar. Untuk waktu dan layar dipersilakan. Mangga Bu Hajah. Ya. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatannya untuk memaparkan materi ya. Ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua MGMP Provinsi Jabar dan seluruh segenap serta pengurus MGMP Jabar, para koordinator dan para narsum juga rekan-rekan se-Jawa Barat yang saya banggakan dan saya cintai. Di sini saya memaparkan materi tentang temanya upaya menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada siswa. Sebelum kita menanamkan kepada nilai-nilai korupsi, anti korupsi di sini pada siswa, saya membahas dulu tentang ilmunya, itu ya tentang pendidikan anti korupsi. Jadi kita sebelum bisa menanamkan kepada siswa, jadi pengenalan dulu apa itu pendidikan anti korupsi, apa itu prinsip-prinsipnya, apa itu nilai-nilai anti korupsinya, baru kita bisa menanamkan terhadap siswa bagaimana cara dan strategi kita pada siswa, sehingga karakter siswa menjadi karakter panutan kita di masa yang akan datang menjadi generasi anti korupsi. Begitu mungkin ya Bapak Ibu ya. Kita mulai. Di sini PPT-nya sudah saya share, sudah ada? Jelas Bu? Sudah ada Ya, Bu. jelas ya. Ya. Suara saya kedengaran jelas enggak Pak, Bu? Sangat jelas Bu. Bu. Ya, alhamdulillah. Ya. Kita mulai saja karena waktunya juga dibatasi ya. Ini hanya 35 menit ya. Kita ini aja pemaparan saja. Pada pertamanya di sini pengenalan dari pendidikan anti korupsi dengan tema upaya menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada siswa. Pada siswa di sini objeknya itu ada SMP, ada MTS, juga SMA. Kalau untuk mahasiswa mungkin itu beda lagi, bukan siswa tapi mahasiswa gitu ya. Kita objeknya pada SD, SMP, MTS gitu kan, SMA seperti itu MA. Nah, di sini kita mengenal bahwa korupsi itu ya, di sini ada undang-undangnya pasal 2 ayat 1 bahwa korupsi itu merupakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, di sini menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 3199 disempurnakan itu oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Jadi sekarang yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 20 2001. Di mana korupsi ini adalah melawan perbuatan hukum, ya, berkorporasi dengan merugikan keuangan negara. Kita lihat lagi di sini. Selain pengertian korupsi, ada korupsi dalam berbagai istilah. Di dalam buku pendidikan anti korupsi Kemendikbud 2011 dikatakan dalam bahasa Latin adalah corruptio, bahasa Inggris corruption, ya, bahasa Malaysia risu, bahasa Arab riswa, dan bahasa Perancis la corruption, bahasa Belanda koruptif. Mungkin di sini artinya sama, yaitu dengan cara melanggar. Maka siap-siap kita beres-beres. Dan di sini ada jargon ya, road action
power change to corrupt absolute power corrupt absolutely ya. Jadi awas bahaya latin korupsi ini sangat berbahaya gitu kan itu. Terus di sini pengertian korupsi menurut berbagai ahli ya, ini dari Transparency Internasional bahwa korupsi itu merupakan suatu kekuatan ya, kekuatan yang merusak gitu kan. Menurut Samuel itu corruption merupakan prinsip dari integrity yang harus kita jalankan ya. Menurut Robert juga, menurut Nye, di sini ada behavior which di sini ada tingkah laku akhlak yang katakanlah di sini melawan undang-undang itu. Selanjutnya ada lagi korupsi didefinisikan sebagai abuse of public ya. Di sini penyalahgunaan jabatan publik demi keuntungan pribadi. Kalau menurut di sini menurut Mill itu merupakan korupsi yang ada di kalangan para pejabat ya, bukan para siswa di sini. Terus di sini terdapat definisi yang juga ingin di sektor swasta juga terbidik. Ini merupakan penyalahgunaan tanggung jawab yang diterima demi keuntungan pribadi juga. Nah, ini pemaparan secara umum saja dulu. Nanti ke sini merapat kepada menjurus pada siswa ya. Kita lihat lagi. Di sini korupsi dalam berbagai perspektif. Ya, sudut pandang sumber buku pendidikan anti korupsi Kemendikbud 2011. Di mana menurut perspektif hukum memandang bahwa korupsi merupakan kejahatan, ya, crime. Di sini menurut perspektif politik memandang bahwa korupsi cenderung terjadi ya di ranah politik. Kalau ini untuk di kalangan para pejabat, ya. Perspektif sosiologi memandang bahwa korupsi adalah sebuah masalah sosial, masalah institusional, dan masalah struktur. Kalau dilihat lagi dari perspektif agama, memandang bahwa korupsi terjadi sebagai dari lemahnya nilai-nilai agama dalam diri individu. Selanjutnya, di sini ada lagi filsafat anti korupsi. Nah, filsafat anti korupsi di sini mengkaji setidaknya menurut Wettiman terdapat 5 sisi gelap manusia yang berkaitan dengan perilaku korupsi lewat pemikiran beberapa pemikir filsafat. 1, adanya hasrat berkuasa yang bercokol di dalam diri manusia. Ini mungkin dari keterkaitan dengan niat seseorang gitu ya, dengan hasrat yang ingin dia lakukan. Yang kedua, nafsu untuk meraup kenikmatan ya. Kalau melihat dari sana ada niat juga dari dalam dirinya sendiri. Yang ketiga, sisi hewani yang tak tertata ya di sini. Katakanlah kalau secara agama itu tidak terkendali, mungkin keimanannya lemah, kembalinya ke sana. Yang keempat, di sini kemalasan dan ketidakmauan di dalam bergerak ya di sini mungkin. Yang kelima, kekosongan jiwa manusia. Katakan kekosongan jiwa manusia ini lemahnya kekuatan imannya di sana, pengendaliannya. Lanjut lagi di sini. Korupsi dalam perspektif teoritis, GON, teori dari Jack Bolon ya. Buku Pendidikan Anti Korupsi Kemendikbud 2011. Di sini ada keserakahan, greed ya. Unsurnya selain itu ada opportunities, kesempatan. Ada kebutuhan, need. Ada lagi di sini exposure, yaitu katakanlah hukuman yang dijatuhkan para pelaku korupsi yang memberi efek jera di sini. Selanjutnya pemaparan lagi tentang faktor penyebab perilaku korupsi. Di sini diambil dari buku Pendidikan Anti Korupsi Kemendikbud 2011. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Di mana faktor internal di sini sifatnya tamak atau rakus ya. 2, moral yang kurang kuat. Yang ketiga, gaya hidup yang konsumtif. Yang keempat, perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Selanjutnya di sini faktor eksternalnya, nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terikatnya korupsi. Masyarakat kurang menyadari bahwa korban korupsi itu utama korupsi adalah masyarakat sendiri. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya itu korupsi. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi bisa dicegah.
diberantas bila masyarakat aktif dalam agenda pemecahan, pencegahan, dan pemberantasan. Di sini pendapatan tidak mencukupi kebutuhan, instabilitas politik, kepentingan politis, lalu di sini kurang adanya sikap keteladanan pimpinan, tidak adanya kultur organisasi, kurang memadainya sistem akuntabilitas, kelemahan sistem pengendalian manajemen, lemahnya pengawasan. Nah, di sini kita lanjut lagi penyebab korupsi. Kalau di dalam diri sendiri itu moralitas, pragmatis, hedonis, jalan pintas karena gaji kecil, ya. Dari luar lingkungan tempat kerja, organisasi, budaya permisif, korupsi berjamaah, ya. Sangat berbahaya sekali ini. Ini ada faktor-faktor dari dalam, faktor dari luar juga yang mengakibatkan terjadinya seperti itu. Lalu di sini karakter korupsi itu seperti apa gitu kan? Kita susah sekali untuk melihatnya, menilainya. Di sini ciri-ciri dari karakter korupsi itu satu, korupsi bersifat endemik ya. Susah katakanlah kalau tidak ada saksi, tidak ada bukti fisik itu susah sekali. Yang kedua, dibiarkan tidak terkendali. Yang ketiga, korupsi cenderung sistematik dan sistemik di sini ya, secara terus-menerus sistematik di sini. Yang ketiga, korupsi adalah clandestine ya. Yang keempat, merupakan korupsi adalah fasilitator dan katalisator bagi kejahatan lainnya. Ini sangat berbahaya sekali kalau dilihat dari karakter korupsi. Selanjutnya, apa itu tindak pidana korupsi? Tindak pidana korupsi, pengenalannya di sini adalah tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini menurut pasal 1, angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2019. Selanjutnya, dasar hukum tindak pidana korupsi ini sangat banyak sekali ya. Dikutip dari buku pendidikan anti korupsi Kemendikbud 2011. Delik korupsi dalam KUHP Undang-Undang nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Corruption UNCAC 2003. Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindakan korupsi, tindak pidana korupsi, Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di sini banyak sekali, bisa Bapak Ibu baca ya, satu persatu. Di sini ada TAP MPR juga tahun 98 tentang penyelenggara, tentang negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kita lanjutkan pada slide yang selanjutnya. Ini saya paparkan juga 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi dan tindak pidana berkaitan dengan korupsi menurut Undang-Undang Tipikor. Di sini banyak sekali, ada 30 ya, melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara, menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan merugikan keuangan negara. Yang ketiga, menyuap pegawai negeri. Nah, itu sama saja mungkin di sini dalam 30 bentuk tindak pidana korupsi ya. Terus selanjutnya di sini pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya, menyuap hakim, menyuap advokat, dan lain-lain di sini ya, masih banyak. Kita merujuk pada selanjutnya bentuk ini 30 bentuk juga korupsi yang terkait ya, ini masih berkaitan dengan para pejabat. Bentuk-bentuk korupsi di bidang pendidikan ya, ini menurut Cecep Darmawan ya, saya ambil dikutip juga karena beliau merupakan dosen saya waktu di Pasca. Jadi ilmunya saya ambil juga di sini ya dari Pak Dr. Profesor Cecep Darmawan, karena beliau mengajarkan juga pada saya ya di sini. Katakan dia bentuk-bentuk korupsi itu di bidang pendidikan, orang tua siswa yang lebih memilih jalan pintas pada saat penerimaan peserta didik, mungkin dengan menyuap atau lainnya gitu ya, surat keterangan dipalsukan atau gimana gitu, SKTM asli tapi palsu gitu ya, seperti itu. Suap saat mutasi, inkonsistensi dalam berbagai aturan, pungutan tidak sesuai aturan,
gratifikasi pada saat sebelum atau sesudah ujian, markup, biaya pendidikan, manipulasi nilai, pembocoran jawaban ujian, pemalsuan nilai rapor atau ijazah, perilaku pencontek yang dilakukan para siswa, korupsi dana BOS ini ya terkaitnya di sini. Selanjutnya, nah ini beliau saya cantumkan juga korupsi di bidang pendidikan, fenomena menurut mereka itu adalah sekolah yang kampusnya harus menjalin lokomotif perubahan perilaku generasi muda ke depannya katanya. Ini saya paparkan juga korelasi sistem pendidikan dengan indeks negara bebas korupsi. Bisa Bapak Ibu lihat ya, yang paling bagus di dalam anti korupsinya di sini terbaiknya ini Denmark ya. Nomor satunya, keduanya, yang ketiganya ini Finlandia, Singapura, Swedia, Swiss, Belanda, Jerman. Mungkin Indonesia di urutan keberapa gitu ya. Bisa dilihat di sini. Ini indeks daripada perkembangan persepsi anti korupsi di Indonesia pada tahun 2020. Ini dihasilkan bekerja sama dari KPK juga ya. Terus selanjutnya ini indeks perilaku anti korupsi di Indonesia tahun 2020 menurut data BPS di sini diambilnya. Terus selanjutnya ini yang terjaring OTT KPK itu sumbernya dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK juga. Nah, ini jumlah pengembalian uang ya, hasil penindakan kasus korupsi dari KPK RI juga 2018. Nah, kita menginjak di sini apa itu nilai-nilai anti korupsi setelah mengetahui bagaimana prinsipnya, tujuannya gitu kan, pemaparannya apa itu pendidikan anti korupsi. Kenapa dibahas dulu pendidikan anti korupsi? Karena dengan pendidikan untuk memberantas karakter-karakter korupsi, perilaku yang melanggar undang-undang, itu yang paling baik dengan pendidikan anti korupsi yang sejak dini itu lebih bagus diterapkan pada siswa, baik secara formal, non formal maupun informal. Di sini nilai-nilai korupsi itu terdiri dari 9. Nilai-nilai anti korupsi di sini adalah nilai-nilai yang baik, ya. Nilai-nilai yang baik, manakala di sini yang paling pertama adalah kejujuran. Kejujuran itu bukan suatu kebetulan, tapi suatu karakter yang katakanlah yang dibekali dengan suatu keimanan yang kuat. Seseorang bisa berubah dengan kesempatan, bisa berubah dengan keadaan, kalau keimanannya tidak kuat, bahkan kejujurannya bisa dibeli dengan uang. Nah, di sini nilai-nilai anti korupsi itu yang dikutip dari buku pendidikan anti korupsi Kemendikbud 2011, juga ada juga di dalam buku pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Ini nomor 1 adalah kejujuran. Kejujuran seseorang menentukan bagaimana karakter-karakter ke depannya generasi muda untuk menjadikan kaderisasi anti korupsi. Yang kedua, kepedulian terhadap sesama siswa di sini. Kita karena objeknya siswa. Lalu di sini kemandirian. Katakanlah kemandirian di sini tanpa harus disuruh oleh guru, mungkin dia katakanlah mengerjakan tugasnya atau piketnya itu dengan sendirinya. Kedisiplinan, tepat waktu masuk kelas, mengerjakan tugas, ini merupakan suatu kedisiplinan, tanggung jawab atas pekerjaannya, atas tugasnya, baik itu secara piket maupun mengerjakan tugas-tugas sekolah. Kerja keras, dalam artian di sini kerjasama dalam mewujudkan ketertiban kelas. Terus di sini sederhana juga, tidak berperilaku yang tidak wajar, katakanlah berpakaian rapi, sopan, gitu kan, berbicara dengan sopan, sederhana, gitu di dalam berpakaian, tidak seperti halnya membedakan dari satu yang lain. Terus yang ke-8 di sini keberanian, mempunyai keberanian baik untuk presentasi, baik untuk melakukan kedisiplinan, kerja keras, kerjasama, dan mengerjakan tugas-tugas yang ada di kelas. Yang ke-9 di sini keadilan, bersikap adil, tidak
katakanlah tidak menindas sesama teman atau membuli, atau dia berperilaku dengan baik, tidak membeda-bedakan antar suku agama ataupun dengan suku bangsanya kalau misalkan ada perbedaannya. Kita lihat lagi, selain nilai-nilai anti korupsi di sini ada nilai-nilai integritas menurut anti corruption. Nilai integritas di sini yang harus disatukan dari nilai karakter anti korupsi dengan nilai-nilai yang lainnya. Nah, di sini ada nilai integritas dibagi 3, nilai integritas inti, dan di sini ada kejujuran, tanggung jawab, dan peduli. Intinya itu dari ketiga tersebut. Nilai integritas atau kerja di sini kerja keras, mandiri, sederhana. Terus nilai integritas sikap, berani, peduli, adil. Ketiga tersebut itu sudah diintegritaskan dari nilai-nilai karakter anti korupsi. Selanjutnya di sini prinsip-prinsip anti korupsi ini menurut KPK RI 2020. Prinsip-prinsipnya di sini ada 5, ya. 1, akuntabilitas, kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Kalau kita lihat mungkin kepada siswa objeknya itu kesesuaian aturan, misalkan minggu depan tugasnya harus sudah beres, maka pada waktu itu juga sudah beres pelaksanaannya. Terus di sini transparansi, keterbukaan informasi yang dapat diakses sebagai bentuk kontrol terhadap potensi penyimpangan. Kalau di dalam siswa penyimpangan itu mungkin dari karakter ya, bisa juga membuli seseorang atau misalkan menyontek gitu kan. Itu adalah karakter yang harus dibentuk kontrol terhadap potensi dari penyimpangan transparansi tersebut, keterbukaan. Terus yang ketiga kewajaran, penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan. Kalau ini mungkin kalau terhadap siswa kita ambilnya mungkin dari uang kas gitu ya. Selain uang kas, mungkin harus ada transparansi dari kerjasamanya di dalam suatu kegiatan atau apa ya, kewajaran sehingga tidak menimbulkan penyimpangan yang tidak wajar. Terus yang keempat di sini kebijakan. Adanya sebuah aturan yang nantinya dapat mengatur isi kebijakan, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, serta kultur kebijakan. Yang kelima di sini kontrol kebijakan. Selain ada kebijakan, ada pengawasan, ada kontrol, ada controlling, yaitu upaya agar sebuah kebijakan dapat secara efektif dijalankan dan dapat menjadi alat pengawasan terhadap potensi perilaku koruptif. Kalau mungkin diterapkan kepada siswa ini berkaitan dengan uang kas, iuran atau apa ya yang harus ada kontrolisasi dari wali kelas mungkin seperti itu, dan selanjutnya ke humas ke atasnya. Terus selanjutnya pemaparannya lagi di sini ada tujuan menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada siswa. Ini diambil dari buku Pendidikan Anti Korupsi 2018. Apa sih tujuannya menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada siswa yang berkaitan dengan tema sekarang itu menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada siswa. Di sini tujuannya terdapat 1, memperkenalkan dan memberi pengetahuan tentang fenomena kejadian yang mencakup kriteria, akibat, dan penyebabnya. Sehingga anak itu berpikir 2 kali untuk melakukan hal tersebut. Jadi kalau sudah mengetahui penanaman nilai-nilai anti korupsi, merasa minimal ada rasa takut. Ada rasa takut untuk melakukan katakanlah walaupun sedikit banyaknya dari uang kas tersebut, dipakai jajan atau dipakai kebutuhan. Terus di sini tujuan yang kedua, selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak pidana korupsi sehingga tidak terjerat pada penyimpangan korupsi, walaupun di kalangan siswa. Terus yang ketiga, untuk meningkatkan pendidikan anti korupsi sangatlah efektif melalui jalur pendidikan. Karena di sini siswa kalau tidak diberi pemahaman, tidak diberi pendidikan anti korupsi, mereka tidak tahu seperti apa sih akibatnya, seperti apa sih nanti penyimpangan-penyimpangannya yang mengakibatkan kerugian-kerugian baik terhadap diri sendiri maupun pada kalangan teman-temannya, dan bahkan mungkin sekolah yang akan dirugikan. Terus selanjutnya
di sini upaya menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada siswa, karena siswa di sini MTS, SMP, SMA, atau SD mungkin gitu ya. Kalau mahasiswa beda lagi, itu lain ceritanya. Saya di sini mengambilnya pada upaya penanaman nilai-nilai anti korupsi pada siswa, yaitu SMP, MTS, dan SMA sederajat. Mungkin SD juga gitu bisa ditanamkan. Yang Ya, dikutip Dina dari surat buku naon aya pendidikan anti penjelasan bahwa korupsi mungkin Kemendikbud saja orang 2011. Nah, di sini ada beberapa metode, ya. Ada beberapa metode yang mudah dan dapat dicerna oleh siswa sekolah, yaitu diantaranya di sini dengan cara membuat kantin kejujuran. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melaksanakannya dengan adanya kantin kejujuran, dengan menyediakan kantin tanpa penjaga, dituliskan harganya dan kotak untuk meletakkan uang dan kembaliannya. Itu salah satu yang efektif juga metode untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada siswa. Terus selanjutnya yang kedua, memberikan reward bagi siswa yang bersikap jujur, baik itu dengan makanan, piagam, sertifikat, atau yang lainnya mungkin. Yang ketiga, menanamkan diri untuk selalu jujur, memperluas hal terpenting walaupun dalam hal terkecil, akan membuat sikap kejujuran selalu menjadi kebiasaan yang baik dan dengan cara berikut di sini. Cara berikutnya di sini, guru itu harus bisa mencontohkan, menjadi suri tauladan, ya. Sebagaimana Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa guru itu adalah suatu tauladan, di mana mencontohkan dan jadi panutan adalah gurunya, digugu dan ditiru. Kalau kita sebagai gurunya tidak bisa memberikan contoh yang baik, manakala muridnya bagaimana nanti ke depannya, gitu ya. Nah, itu. Yang kedua, guru harus terampil dalam menangani siswa yang sedang bermasalah, tentang dia jujur atau tidaknya kepada gurunya dalam menyampaikan masalah tersebut. Dan kebetulan saya kemarin jurnal dalam siswa mendapatkan siswa yang kena bully gitu ya, kena pukul. Awalnya dari candaan sehingga menjadi pukul memukul, dan yang terpukul menjadi korban itu tidak mengakui bahwa dia dipukul sama temannya, tapi dia jatuh bilangnya karena takut mungkin. Dan diamankan segala macamnya, dibereskan, ternyata dia dipukul sampai pembuluh darahnya sebelah kanan itu, matanya itu pecah. Saya bawa ke klinik. Ya, setelah itu diriungkan, dimusyawarahkan, dan dipanggil orang tuanya sehingga beres dan dirawat dulu sehingga menjadi sembuh kembali, baru sembuh baru masuk lagi. Itu suatu katakanlah harus terampil dalam mengatasi masalah yang sedang terjadi pada siswa. Dan itu kejadiannya kemarin, dan saya sudah bereskan. Itu ada suatu jurnal penelitian yang benar-benar berkaitan dengan materi ini, ya. Yang ketiga, guru itu harus menanamkan lagi melalui model-model pembelajaran, ya, yang dianggap akan bermanfaat dalam mewujudkan karakter bangsa Indonesia yang anti korupsi. Seperti apakah model-model pembelajarannya? Kita bisa untuk menerapkannya, apalagi kalau di dalam sekarang itu IKM, ya, kurikulum Merdeka. Ini bisa kita terapkan dengan model pembelajaran di lapangan P5, bagaimana si A, si B-nya itu bekerja sama dalam membereskan suatu pekerjaannya di lapangan. Ibu Haji, Contohnya maaf, dalam pembuatan misalkan penanaman bunga gitu kan, apakah mereka ada yang bekerja sama atau tidak, ada yang bermalas-malasan, itu bisa dilihat penanamannya. Bisa katakanlah bisa diteliti dari observasi di lapangan gitu. Kerjasamanya bagaimana, disiplinnya bagaimana gitu kan, seperti itu. Terus selanjutnya pendekatan dalam gerakan melawan korupsi menurut Wijayanto, ya, di sini ada pendekatan. Kalau ini di ranahnya bukan di ranah siswa, ini di ranah pejabat, ya. Tapi tidak apa-apa, ini saya paparkan juga sebagai pengalaman, sebagai
pengenalan untuk kedepannya bagi Bapak Ibu. Ini ada pendekatan pengacara, ya, ada pendekatan bisnis, ada pendekatan pasar atau ekonomi, pendekatan budaya. Terus selanjutnya di sini selain itu ada upaya pencegahan korupsi menurut United Nations, ya. Di sini pembentukan lembaga anti korupsi, korupsi di sektor publik, sosial dan masyarakat. Dan ini di kalangan para pejabat juga. Kalau di kalangan siswa itu tidak akan tidak akan katakanlah tidak cocok gitu ya, karena kalangan siswa berbeda lagi itu. Lebih spesifik dan lebih mudah untuk diatasi gitu. Selanjutnya di sini upaya pemberantasan korupsi juga pendekatan penal yang bersifat represif, pendekatan non penality bersifat preventif, dan satu lagi ada kuratif, ya, represif, preventif, kuratif, ya. Kalau represif di sini pendekatan yang merupakan strategi penanganan melalui jalur hukum seperti pembentukan lembaga anti korupsi dan instrumen hukum. Yang preventif di sini pencegahan sebelum terjadi pelanggaran. Kalau represif itu bagaimana menangani setelah adanya pelanggaran. Selanjutnya di sini ada selain upaya penanaman ada pencegahan, ya. Ini model dari pentahelik, ya. Assalamualaikum Ibu Haji, mohon maaf waktunya sudah habis, ya. Ya, mohon maaf Bu, bisa di closing. Ya. Maaf sekali Bu. Ya. Ya, langsung ke kesimpulan Ya, aja silakan ya. Bu, di closing. Ya. Nah, di sini kesimpulannya, dengan diterapkan dan dikembangkan pendidikan anti korupsi serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi, sikap kejujuran kepada siswa merupakan langkah awal untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Setelah mereka dewasa dan bergabung di masyarakat agar siswa menjadi lebih mengerti baik buruknya hal yang dilakukan dan mengerti apa dan bagaimana bahaya korupsi, dan mendirikan kesadaran, kejujuran, semangat belajar dimulai dari diri sendiri, pribadi. Hal ini sangatlah penting ditanamkan sedari kecil. Karena dengan hal sederhana seperti ini dapat membangun sugesti kepada kita sewaktu dewasa agar melakukan hal yang baik dan bijak. Memberikan pelajaran materi pendidikan anti korupsi sesuai masa sekolahnya. Itu, ya. Mungkin sekian pemaparan dari kami, dari saya tentang pendidikan anti korupsi dan nilai-nilai upaya penanaman nilai-nilai anti korupsi pada siswa. Mungkin itu Pak, dilanjutkan Ya, Bu. kepada narsum yang kedua. Betul Bu. Nanti diskusi di akhir ya. Ya. Ya, Nah, silakan. ya, terima kasih kepada Ibu Haja yang telah memberikan pemaparannya. Apabila nanti ada hal yang perlu diskusikan, nanti ada asisten tersendiri ya Bu, dengan peserta. Di sini tadi saya lupa menyapa, sudah ada 63 partisipan yang telah hadir untuk diskusi kurikulum kita dari narsum yang kedua. Nama lengkapnya Bapak Trisna Sukmayadi MPD. Ini kalau secara asubiah masih satu terah dengan saya, orang Ciamis, walaupun sekarang Pangandaran Pak. Kalau secara asubiah ya Pak. Ya, kemudian ternyata secara pendidikan juga beliau itu S1-nya di UPI. Udah versi UPI, kalau saya masih versi IKI Pak. Nah Bapak alhamdulillah itu mungkin di sini paripurna ya. S1, S3 sampai doktoral itu sekarang doktoral ya Pak, menempuh pendidikan di UPI. Ya. Tentu saja yang disampaikan oleh Bu Haja tadi bersua atau berinteraksi dengan Prof. Cecep Darmawan ya. Iya. Ya, tokoh yang sangat kita hormati semua ya. Oke, kemudian pekerjaan Pak Trisna ini sebagai dosen program studi PPKN di FKIP Universitas Ahmad Dahlan UAD. Beliau lahir di Bogor 37 tahun. Maaf ya kalau saya keliru membacakan, Bogor 37 tahun. Kemudian pendidikan tadi S2, S1, S2 dan doktoral di UPI jurusan PKN, sekarang masih dalam proses menempuh doktoral. Untuk organisasi beliau termasuk juga penggiat penyuluh anti korupsi Sahabat Integritas Jogja Istimewa atau PASIJI. Selain itu juga beliau aktif di AP3 KNL
Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan Indonesia. Tadi saya juga lupa membacakan jabatannya Bu Hajah, yaitu beliau sebagai Ketua MGMP ya Bu. Mohon maaf Bu. Ya, Ketua MGMP Ya, PPKN PPKN. Purwakarta. Jadi dua narsum ini betul-betul sangat hebat-hebat Bu. Oke, Amin. untuk mengabdikan waktu pada Bapak Tisna tersedia waktu sampai pukul 14.25. Waktu dan layar disilahkan. Mangga Bapak. Ye, siap. Matur nuwun sangat Pak Aan. Karena sekarang posisi di Jogja, jadi matur nuwun sangat ya Bapak. Ya, siap. Sami-sami Pak. Ye. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa bersenang hati, bisa berbangga hati bersama-sama dengan Bapak dan Ibu ya, MGMP MTS Provinsi Jawa Barat dan juga para peserta yang lintas MGMP ya, kemudian lintas sekolah begitu. Tadi saya cek dari Yogyakarta juga ada, dari beberapa daerah juga alhamdulillah bisa hadir. Terima kasih banyak. Ini kemarin yang mengawali Pak Denny ini pupuhu ya. Pupuhu alumni ya Pak Denny ini juga pupuhu MGMP begitu. Terima kasih banyak. Pak Aan juga moderator, terima kasih banyak Pak Irfan Fauzi dan tadi Ibu Cucu, alhamdulillah terima kasih banyak Ibu atas pemaparan materinya yang luar biasa. Saya jadi malah ini yang harus saya sampaikan apa gitu ya Bu, tadi ini semua sudah oleh Ibu. Ini Pak Denny ini mohon maaf yang harus saya sampaikan apa ini Pak Denny. Tapi barangkali saya menguatkan dari apa yang Ibu Hajah Cucu tadi sampaikan begitu ya. Saya mengisi beberapa hal yang atau menambahkan yang tadi beliau sampaikan, dan mohon maaf apabila kurang berkenan Bapak Ibu. Ini logat saya masih terlihat Sundanya ya. Baik. Bapak dan Ibu, perlu kami sampaikan bahwa di Yogyakarta itu ada komunitas penyuluh, karena kebetulan saya penyuluh anti korupsi KPK, penyuluh Pratama begitu ya. Di Jogja itu ada komunitas yang namanya penyuluh anti korupsi Sahabat Integritas Jogja Istimewa atau PAKSIJI begitu. Di Jawa Barat pun ada kalau tidak salah ya, di Jawa pun ada. Bapak dan Ibu juga apabila mau jadi penyuluh itu bisa bergabung bersama KPK begitu ya, bisa bergabung bersama KPK, nanti Bapak Ibu diuji dan sebagainya ya, sehingga ya, nanti punya sertifikat sebagai penyuluh anti korupsi ya, penyuluh anti korupsi tingkat dasar, yaitu penyuluh anti korupsi Pratama begitu Bapak Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, saya izin untuk share screen begitu ya. Mohon maaf ini slide saya barangkali tidak sebagus tadi yang Ibu Hajah Cucu sampaikan. Ini dari judulnya saja ini sudah pasti tidak akan terlalu banyak begitu ya. Selayang pandang korupsi dan anti korupsi di dunia pendidikan begitu ya. Bapak dan Ibu, dunia pendidikan ini adalah dunia di mana semua orang gitu ya menuntut ilmu dan semua orang memberikan ilmu begitu. Artinya kurang elok rasanya kalau di dunia pendidikan ada korupsi begitu kira-kira ya. Oleh karena itu wabil khusus di dunia pendidikan ini korupsi ini harus anti korupsi ini harus betul-betul digalakkan begitu, karena memalukan begitu Bapak dan Ibu. Mohon maaf, ini barangkali banyak yang akan tersinggung oleh saya. Sekali lagi mohon maaf ya, karena kata-kata saya kadang seperti barusan memalukan begitu ya, tendensius. Kalau Ibu Hajah Cucu kan tadi alhamdulillah karena masih di Sunda ya Ibu. Begitu ya.
kayaknya terlalu memalukan apabila di dunia pendidikan ini masih ada hal-hal korupsi ya. Nanti coba kita akan lihat sebagaimana mengerikannya di dunia pendidikan terkait korupsi begitu. Nah, Bapak Ibu, supaya lebih hikmat begitu ya, saya akan mengawali masalah korupsi ini berdasarkan kitab suci Al-Quran. Tadi alhamdulillah untuk yuridis formal telah disampaikan oleh Ibu Haja Cucu begitu ya. Nah, saya akan coba mengawali ini dengan larangan ya, larangan yang dari Al-Quran begitu. Baik. Yang pertama, Bapak Ibu, adalah larangan penyalahgunaan kekuasaan. Dimohon maaf, saya yakin Bapak dan Ibu ini sudah ahlinya begitu ya. Saya hanya merefresh kembali. Yang pertama ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 ya. Jadi sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Ini artinya kita harus jujur begitu Bapak dan Ibu ya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil, begitu ya. Tidak berat sebelah, ya, tidak mentang-mentang, mohon maaf ya, dekat dengan penguasa ya. Faktanya kan hari ini yang dekat dengan penguasa, ya seperti itu, ya. Faktanya. Bapak dan Ibu silahkan boleh dicek lah, begitu kira-kira ya. Yang jauh dengan penguasa, ya seperti itu. Bahkan kemarin itu ada fenomena bahasanya seperti ini. Karena dampak korupsi yang begitu hebat, nanti kita lihat dampaknya seperti apa. Kemarin-kemarin itu sempat ada pembicaraan seperti ini, orang miskin dilarang sakit, begitu ya. Ini karena begitu dampak luar biasanya korupsi, Bapak Ibu. Padahal di dalam agama kita, saya sebagai umat Muslim, barangkali di antara Bapak dan Ibu di sini ada yang non Muslim, saya kira di agamanya Bapak dan Ibu juga. Saya kira ada yang seperti ini. Di Islam ini banyak sekali sebetulnya. Aturan ini baru Al-Quran, belum nanti hadis, Bapak Ibu ya. Seperti itu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Begitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, inilah yang kemudian korupsi menjadi luar biasa itu karena, mohon maaf ya Bapak dan Ibu, mungkin ini telah dikatakan oleh banyak orang. Kepada Tuhan saja kita tidak takut begitu Bapak dan Ibu. Apalagi kepada manusia. Begitu kepada Tuhan saja kita tidak takut. Ini sudah jelas-jelas ada dalam Quran surat An-Nisa. Begitu ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi refleksi. Artinya apalagi Bapak dan Ibu di MTS begitu ya, yang notabene nilai religiusnya itu betul-betul menjadi nomor satu yang membedakan dengan sekolah-sekolah dalam tanda petik non MTS, begitu kira-kira ya. Jadi artinya pendekatan religiusitasnya itu harus luar biasa. Kemudian yang selanjutnya Bapak dan Ibu ada larangan suap ya, ini di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188 gitu. Nah, di dalam Quran surat Al-Baqarah ini Bapak dan Ibu, janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, ya, menyuap orang lain, ya, memberikan sesuatu yang bukan haknya, mengambil sesuatu yang bukan haknya, ya. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa. Padahal kamu mengetahui, Bapak dan Ibu, orang-orang yang sudah menjadi tersangka korupsi, ya, itu adalah orang-orang yang sebetulnya tahu bahwa korupsi itu salah. Bapak dan Ibu boleh cek deh, ya. Bapak dan Ibu bolehlah buat kuesioner atau apa. Mereka itu paham mana yang benar, mana yang salah, mereka paham, begitu, ya. Nah, berarti kan di sini di negara kita barangkali ada sesuatu hal yang apa namanya, yang sakit lah mungkin kalau bahasa saya ya. Sehingga korupsi ini bukannya malah menurun, tapi malah menjamur, begitu kira-kira. Ya, sakit dalam pengertian, apakah itu sakit emosinya, sakit dan sebagainya, Bapak dan Ibu. Orang-orang yang korupsi, Bapak dan Ibu, mohon maaf ya, saya
bukan dalam rangka merendahkan satu golongan yang tidak sekolah dan yang sekolah, tidak Bapak dan Ibu ya. Tapi rata-rata orang yang korupsi itu berpendidikan tinggi. Jarang orang korupsi yang mohon maaf ya, lulusan ini jarang. Berpendidikan tinggi rata-rata Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu boleh cek di jejak digital itu kalau tidak salah ya lulusan magister ke sana yang banyak itu malahan. Gitu ya. Artinya mereka itu sebetulnya kurang apa? Ya. Secara religiusitas Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan ini, ya. Telah memfirmankan kepada kita. Itu tadi yang saya sampaikan Bapak dan Ibu dan mungkin para ahli juga banyak menyampaikan. Pada Tuhan saja kita tidak takut begitu. Nah ini makanya MTS ini harus menjadi lokomotif bagaimana nilai religiusitas itu tertanam begitu. Ya. Kemudian yang selanjutnya Bapak dan Ibu, ini ada larangan perbuatan curang dan merugikan orang lain. Nah, ini ada di dalam Quran surat Al-Mutaffifin ya, ayat 1, 2 dan 3. Celakalah orang-orang yang curang dalam menakar timbangan. Ini maknanya sangat luas Bapak dan Ibu ya. Tidak hanya sekedar timbang menimbang jual beli begitu ya. Tapi ini maknanya sangat luas, sangat dalam. Gitu. Artinya apa? Artinya kita jangan berbuat curang, jangan melebihkan, jangan juga mengurangi. Ya. Seperti faktanya misalnya terkait salam tempel begitu ya. Karena ada dalam tanda petik ucapan terima kasih, itu sebetulnya sudah budaya di kita ucapan terima kasih. Tapi ucapan terima kasih itu kemudian menjadi salah apabila prosesnya masih berlangsung. Ya. Ini yang kemudian menjadi apa ya istilahnya menjadi belenggu ya, menjadi belenggu bagi kita apabila terjadi proses seperti tadi. Kemudian mereka adalah orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Sebaliknya apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Terkadang melebihkan, terkadang mengurangi. Ya. Nah ini yang kemudian menjadi hal, ya salah satu cikal bakal daripada korupsi. Kemudian larangan sewenang-wenang ya dan tidak adil. Ini ada dalam Quran surat Al-Qasas. Ini sebetulnya hanya sebagian Bapak dan Ibu, banyak di dalam Al-Qur'an dan juga banyak di dalam hadis gitu ya. Bagaimana itu menjadi landasan secara religiusitas bagi kita untuk menanamkan anti korupsi. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuannya. Sesungguhnya dia Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya. Nah ini tadi yang dikatakan oleh Ibu Hajah Cucu dari Lord Acton itu ya. Jadi bahwa semakin banyak semakin lama orang berkuasa, maka dia akan semakin absolut. Maka semakin absolut dia akan semakin kesewenang-wenangan. Dan sudah dipastikan itu korupsi bakal ada Bapak dan Ibu. Artinya Bapak dan Ibu, nilai religiusitas ini harus menjadi penting ditanamkan. Mohon maaf Bapak dan Ibu ya, jangan sampai hanya otaknya saja yang kita tanam. Ya, kita hari ini Bapak dan Ibu bukan kita lah, entah siapa lah ya, mungkin di negeri Konoha atau siapa. Ketika anak matematikanya nilainya tinggi, fisikanya nilainya tinggi, kita bingar-bingar begitu luar biasa. Tapi ketika anak gak bisa baca Al-Quran, kita fine-fine aja, biasa-biasa aja. Ya. Bagaimana mungkin kita menjadi manusia yang berpancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Ya. Apabila nilai religiusitas ini menjadi nilai yang nomor 2 malah. Ya. Anak ikut olimpiade, bangganya luar biasa. Ya. Tapi ketika anak gak bisa baca Al-Quran, gak bisa baca Iqra, main-main aja, santai-santai aja biasa. Akhirnya apa Bapak dan Ibu? Tidak sedikit mahasiswa yang sudah masuk perguruan tinggi tidak bisa baca Al-Quran. Ya. Bagaimana mereka mau memahami isinya? Baca saja gak bisa.
Nah, ini yang kemudian perlu menjadi perhatian kita semua gitu ya, terutama Bapak dan Ibu yang ada di MTS gitu ya. Ya. Jadi bebannya ini jadi lebih begitu Bapak Ibu. Nah, ini sekarang Bapak dan Ibu ya. Dampak masif korupsi Bapak dan Ibu ya. Nah, dampak masif korupsi. Jadi korupsi ini Bapak dan Ibu ya, itu dikatakan sebagai extraordinary crime ya. Extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Mohon maaf Bapak dan Ibu, barangkali kita berkomunikasi sejenak, satu atau dua dari Bapak dan Ibu. Kenapa korupsi dikatakan sebagai extraordinary crime? Monggo, ada yang berkenan? Barangkali Pak Kusnadi berkenan untuk bisa menjawab, berdiskusi sejenak, Bapak. Kenapa disebut korupsi itu disebut extraordinary crime? Kejahatan luar biasa. Atau Ibu Iis barangkali berkenan, Ibu Iis? Masih di mute Ibu Iis? Karena dampak yang dihasilkannya ya Pak. Monggo Pak Teguh, monggo. Mangga Pak Teguh. Dampak yang dihasilkan dari kegiatan korupsi itu besar sekali Pak. Bukan hanya satu bidang saja. Betul. Termasuk menjadi bahan contoh nanti untuk generasi yang akan datang. Nah, ini yang kita takutkan seperti itu. Betul. Jadi seolah-olah pembenaran apa yang salah gitu. Betul sekali. Terima kasih banyak Pak Teguh ya. Ini secara konsep, secara teori tadi Pak Teguh telah menyampaikan luar biasa. Betul sekali Pak Teguh. Saya menambahkan ya Pak Teguh, salah satu contohnya adalah, mohon maaf, si A itu kecopetan. Ini kalau saya contohkan ke Pak Dede, boleh nggak Pak Dede? Tapi ini agak negatif ya Pak Dede. Misalnya mohon maaf Pak Dede kecopetan. Nah, saya tanya Pak Teguh rugi nggak kalau Pak Dede kecopetan? Pak Teguh merasakan nggak dampaknya? Oh, dampaknya? Iya, Pak Dede kecopetan dompet lah. Pak Teguh merasakan nggak dampaknya? Enggak Pak. Tidak ya. Pak Teguh tidak akan merasakan dampaknya. Pak Kusnadi tidak akan merasakan dampaknya. Ya. Tapi Bapak Ibu, kalau pembuatan jalan dikorupsi, misalnya nih, mohon maaf, Pak Teguh dari mana Pak Teguh? Dari MTS Muhammadiyah Campaka, Purwakarta. Mohon maaf Pak, di Purwakarta, misalnya ya, dana pembuatan jalan dikorupsi, otomatis kualitas jalan akan jelek. Siapa yang akan menerima dampaknya? Banyak orang Pak, termasuk saya kalau ke Purwakarta. Kan begitu. Ya, kan kualitas jalan di kita ini kan termasuk kualitas yang, mohon maaf ya, termasuk kualitas yang jelek. Begitu ya. Nah, gitu kira-kira. Di beberapa tempat barangkali ya, Bapak dan Ibu, karena ya ada kasus-kasus seperti itu. Nah, itu Bapak dan Ibu, kenapa kemudian korupsi itu dikatakan sebagai extraordinary crime. Karena apa? Karena dampaknya tidak hanya kita, Bapak dan Ibu, tapi hampir semua orang. Contohnya misalnya dampak ekonomi, Bapak dan Ibu ya. Dampak ekonomi. Yang pertama, Bapak dan Ibu, mesti akan lesunya pertumbuhan ekonomi itu sudah dipastikan. Ya, karena ekonomi mau maju gimana? Semuanya bisa diselesaikan dengan uang. Ya. Mau maju gimana semua diselesaikan dengan uang, ya. Produktivitas mesti akan menurun. Karena apa? Ya, karena kalau uang sudah berbicara, produktivitasnya kurang pun itu akan lolos begitu ya. Akhirnya apa? Ya, dampaknya salah satunya adalah industri rumah tangga tidak sedikit yang gulung tikar. Ya. Karena apa? Karena mereka bingung, modal sedikit. Ya, sementara harus berjibaku dengan modal yang banyak. Begitu. Kemudian
dampak sosial dan kemiskinan. Nah, ini ya. Dampak sosial dan kemiskinan, Bapak dan Ibu. Ya. Karena terjadi korupsi dan sebagainya, maka pengentasan kemiskinan akan menjadi terhambat. Coba cek oleh Bapak dan Ibu. Silahkan cek di Google lah, Bapak dan Ibu ya. Cek di internet oleh Bapak dan Ibu. Dana bantuan sosial masih bisa-bisanya dikorupsi, coba bayangkan. Ya. Dana anggaran untuk buat rumah, kan ada bantuan rumah tuh untuk warga ya, rumah atau apa ya Bapak dan Ibu. Sempat-sempatnya masih bisa dikorupsi, coba bayangkan. Mau mengentasan kemiskinan seperti apa kalau seperti itu? Ini kan ya kejahatan yang luar biasa. Bagaimana kemiskinan ini akan menjadi selesai ya kalau hal ini masih terjadi. Dampak birokrasi pemerintahan, Bapak Ibu. Ya, ini bagaimana birokrasi kita dikit-dikit fulus, kan begitu kira-kira. Ini berbahaya. Mau ngajuin ini, kedah aya pangleueurna mencek urang Sunda teh mah. Atuh ameh cepet, Pak. Misalkan Pak Teguh ya bade ngajakeun pangkatnya, misalkan imanya Paknya tanapi bade ngalih lah Pak Teguhnya teh yang didinya. Ameh cepat mah tuh kedah aya pangleueur. Nah, kadang gitu ya, Bapak Ibu. Ya. Ini bagaimana kita mau Bapak Ibu, mohon maaf, bagaimana kita mau menunjukkan kualitas. Sementara kualitas itu sudah ditutupi oleh ya. Dampak terhadap politik dan demokrasi sudah pasti. Ya. Kita mengenal yang namanya money politik kan begitu kira-kira Bapak dan Ibu. Ya. Politik uang. Hasil dari politik uang nanti apa coba Bapak dan Ibu? Money laundry. Ya. Pencucian uang, bukan uang dicuci Bapak dan Ibu. Tapi pencucian uang itu adalah bagaimana uang hasil korupsi itu disimpan di tempat-tempat yang aman. Mohon maaf, misalnya Pak Teguh ya, disimpan di adik Pak Teguh, disimpan di kakaknya, disimpan di mertua, gitu kan? Supaya tidak terendus rekening Pak Teguh. Karena Bapak dan Ibu, ya, sebetulnya sangat mudah untuk melihat orang-orang itu korupsi atau tidak. Ya, secara kasat mata ya. Itu kesesuaian antara pekerjaan kita, penghasilan kita, ya, dengan yang kita miliki. Kemarin kejadian yang pajak itu ya, yang anak durhaka ini pada bapaknya ya, sampai bapaknya lagi tenang kan kena kasus tuh ya. Siapa Bapak dan Ibu? Gak apa-apa kan sekarang sudah ini. Siapa ya namanya saya lupa lagi. Rafael. Itu bapaknya. Nah, bapaknya lagi tenang-tenang kan. Nah, akhirnya ini anak durhaka ini Maya. Jadi malah tersangkut ya kasus. Nah itu. Kemudian akibat penegakan hukum sudah pasti Bapak dan Ibu. Ya. Kemarin kita mengenal ada yang namanya hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar itu. Ya. Akibat kerusakan lingkungan, dampak terhadap ketahanan budaya dan religiusitas, dampak terhadap pendidikan Bapak dan Ibu ya. Nanti kita coba lihat. Nah, ini nih Bapak dan Ibu, ngeri Bapak dan Ibu. Coba lihat Bapak dan Ibu, ya Allah ya Rob. Ngeri. Ya. Indonesian Corruption Watch ya memaparkan temuan umum mengenai penindakan tipikor pada tahun 2022. Ini tahun 2022 ya Bapak dan Ibu. Mencapai 597 kasus. Coba bayangkan mau maju gimana bangsa kita. Dengan 1.395 tersangka. Astagfirullahaladzim ya. Mencakup kasus suap dengan besaran ya 693 miliar. Ya. Saya sama Bapak dan Ibu nolnya juga belum tahu ini ya, belum pernah lihat ya di rekening saya ini nolnya ada berapa. Ya. Pungutan liar 11,9 miliar dan pencucian uang 955 miliar. Ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu ini Kejaksaan Agung berhasil menangani lebih dari 405 kasus
dengan tersangka 990 orang dengan nilai kerugian negara mencapai 39 triliun. Bapak Ibu, kumaha parantos ningali nolnya sabaraha? Ibu Susan parantos ningali ya nolnya sabaraha 38 triliun. Tapi kang yang ngadamel sakolana Bu Susan maka tinggalna hoyong sapertos hotel ge tiasa. Nya Bu Susan, leres Bu Susan. KPK berhasil menangani 36 kasus dengan 150 orang tersangka dan kerugian negara mencapai 2,2 triliun. Bayangkan ngerinya korupsi Bapak Ibu. Kepolisian berhasil menangani kasus korupsi sebanyak 138 kasus dengan 307 orang tersangka dan kerugian negara mencapai 1,3 triliun. 39 ditambah 2,2 ditambah 1,3. Manganya ngakeun ditambihkeun ku Bapak sareng Ibu. Gitu tah. Pami Ibu Susan ieu bade ngagaleuh baso. Nya. Jigana sareng gerobak-gerobakna jigana sareng bos lagi digaleuh tah. Gitu. Nah, ini dikorupsi Bapak dan Ibu, ya. Ini kan luar biasa. Dampak korupsi terhadap pendidikan nih Bapak dan Ibu ya. Tadi sempat disampaikan oleh Ibu Hajah Cucu ya. Nah, ini saya juga coba menyampaikan ulang ya Bapak dan Ibu. Ini dampaknya yang pertama adalah akses terbatas Bapak dan Ibu. Ya. Korupsi dapat mengarah pada pemotongan anggaran pendidikan atau penyalahgunaan dana pendidikan. Ya. Ketika sumber daya pendidikan disalahgunakan ya untuk kepentingan pribadi atau kelompok, maka ini dapat menyebabkan keterbatasan akses pendidikan Bapak dan Ibu ya, terutama bagi mereka yang membutuhkan ya. Nah, orang-orang yang paling terpengaruh adalah kelompok masyarakat yang sudah rentan atau kurang mampu Bapak dan Ibu ya. Karena apa? Aksesnya ini jadi terbatas karena dananya disalahgunakan. Ya. Dampak selanjutnya apa, Bapak dan Ibu? Ya. Dampak selanjutnya adalah ketidaksetaraan. Ya, ketidaksetaraan. Korupsi dapat membuat ketidaksetaraan dalam pendidikan, Bapak dan Ibu. Ya. Artinya, ya, ketidaksetaraan ini adalah siapa yang berhak dan yang tidak berhak untuk memiliki akses. Kang Tisna, mohon maaf waktunya sudah lewat, barangkali bisa disimpulkan kali. Siap Bapak. Baik, ada kehilangan kepercayaan gitu ya. Tadinya ini semakin panas sebetulnya slide berikutnya Pak. Nah, tapi karena silakan Pak. Karena waktunya ini ya mungkin saya ini kan aja ya, saya Kang A, barangkali diberi waktu 5 menit karena semakin panas Kak. Ya, ini sangat menarik ini 5 menit lagi. Nah, dikasih waktu dari arahan Pak Ketua, ya. Silakan. Oke, ketidaksetaraan, korupsi dalam penerimaan Bapak dan Ibu ya, kehilangan kepercayaan dalam sistem pendidikan ya, pengaruh terhadap mutu tenaga kerja ya, ketidakstabilan sosial dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, ini contoh kasus dalam korupsi Bapak dan Ibu ya dari dunia pendidikan ini penyalahgunaan dana sekolah Bapak dan Ibu, dana BOS misalnya ya, pungutan ilegal. Nah, kemarin kan sempat ada kasus kan, sudah jelas di sekolah itu gratis. Mesti ada pungutan ini itu atas nama ini atas nama itu yang tidak rasional. Ya. Ini kan mengerikan. Penjualan jabatan atau izin, plagiarisme dan penipuan, penyalahgunaan fasilitas sekolah. Ya, Bapak dan Ibu. Mohon maaf. Ini saya tidak dalam rangka menyinggung siapapun. Ketika di sekolah atau siapapun yang menjadi pejabat yang kemudian diberikan kendaraan pemerintah, ya, itu adalah kendaraan untuk apa? Untuk proses pekerjaan. Kan di kita mah ada kendaraan dipakai Idul Fitri, pulang kampung, plat merah,
kadang diganti dulu dengan plat hitam. Ya, makanya tadi saya sampaikan, mohon maaf, mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Di negeri Konoha pasti banyak yang tersinggung. Ya, pemberian dan penerimaan suap, penyimpangan dana-dana sekolah, pembuatan dan penjualan kunci jawaban, ya, favoritisme dan diskriminasi, Bapak dan Ibu. Mohon maaf, Bapak dan Ibu. Terkadang di kita, oh ini anak pejabat, ini mah anak orang biasa. Perlakuan kita bukan mesti ya, perlakuan kita identik akan berbeda. Korupsi itu, Bapak Ibu. Mau anak pejabat, mau apa, sama aja. Mereka adalah peserta didik kita. Ya. Kemudian penyalahgunaan wewenang. Nah, ini contoh kasusnya. Makanya ini saya semakin panas. Mohon maaf, ini di sini disebut nama satu daerah begitu ya. Saya tidak dalam kerangka untuk mendiskreditkan daerah tersebut, ya. Tapi ini ada sumbernya, Bapak dan Ibu. Ini adalah salah satu puncak dari korupsi di sekolah, ya. Ini kerugian negara nih, Bapak dan Ibu, dalam program Indonesia Pintar, Bapak dan Ibu ya. Ini puncaknya ya. Salah satunya adalah di Kabupaten Tasikmalaya nih, Bapak dan Ibu ya. Ini kerugian di hampir 300 sekolah, mengerikan Bapak dan Ibu. Makanya itu saya sampaikan tadi, di dunia pendidikan ada korupsi seperti ini, memalukan. 300 sekolah, bayangkan Bapak dan Ibu ya. Nah, sementara kita ketahui berapa dana PIP ini. Nah, ini Bapak dan Ibu, yang dialokasikan oleh negara itu 9,6 triliun. Ngeri. Bu Susan, nolnya ada berapa ini, Bu Susan? 9,6 triliun. Untuk berapa orang? 17,9 juta pelajar. Ya. Nah, ini. Bapak dan Ibu, ini luar biasa nih. Nih Bapak dan Ibu ya, besaran penyelewengan dana nih Bapak dan Ibu, SMA 9%, Cung yang perwakilan SMA. Dari SD dulu lah, SD 49% nih Bapak dan Ibu. Kemudian SMP, saya kurang tahu, mungkin plus dengan MTS ya, 31%. SMK 11%. Ya, SMA 9%. Kita coba lihat hitung-hitungannya nih Bapak dan Ibu ya. Lewat apa mereka menyelewengkan? Nih Bapak dan Ibu, modus pemotongan dengan dalih untuk biaya administrasi. Ya, administrasi misalnya satu kertas, padahal kertas itu kertas HPS paling berapa harganya? Ya, dibalut harga kertas HPS 50.000 satu lembar. Ya, seperti uang materai, uang bensin, membayar tunggakan atau membayar tunggakan SPP dan sebagainya. Ya. Sementara itu pada kasus lainnya terduga pelaku menggelapkan uang dengan cara mencairkan dana secara ilegal tanpa mendapatkan kuasa dari pelajar. Ya. Apakah itu dengan pemalsuan tanda tangan dan sebagainya, ya. Berdasarkan pengalaman kasus yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya, potensi pemotongan PIP tadi, Bapak dan Ibu ya, sekitar 10-20% dari total yang harus diterima oleh pelajar. Bayangkan 300 sekolah tadi di Tasikmalaya. Satu sekolah 10-20%. Berapa yang dikorupsi Bapak dan Ibu? Ya. Jika diasumsikan bahwa sejumlah sekolah melakukan hal tersebut, ya, maka potensi kerugian negara akibat penyelewengan dana bantuan PIP pada tahun 2022 sekitar 960 miliar hingga 1,9 triliun. Itu baru PIP Bapak Ibu. Ngeri. Ya. Nah, bagaimana upayanya Bapak dan Ibu? Satu nih Bapak dan Ibu, kesadaran dan pendidikan. Ya. Selain ada pendidikan anti korupsi di sekolah, ya, perlu ada pembiasaan tentang kesadaran. Kode etik dan aturan yang jelas. Ya. Pengawasan dan transparansi, whistleblower protection. Ya. Jadi memproteksi orang-orang yang ingin melaporkan korupsi. Ya, terjadinya korupsi. Kemudian bila perlu dibuat komite anti korupsi sekolah. Ya, Bapak dan Ibu sudah ada belum di sekolahnya masing-masing komite anti korupsi sekolah? Bila perlu dibuat itu. Ya. Bagaimana kemudian komite ini salah satunya adalah bisa mengawasi. Ya. Kalau bertindak ya aparat penegak hukum, tapi paling tidak mengawasi. Ya. Ini kemana alirannya, ini kemana alirannya, begitu ya. Penghargaan dan pengakuan tadi Ibu Haja Cucu menyampaikan ya, pelibatan orang tua dan masyarakat. Ya.
bagaimana keterbukaan dengan wali murid, Bapak Ibu, ya, penegakan hukum, pemantauan dan evaluasi yang berkala. Tapi paling tidak Bapak dan Ibu, mudah-mudahan di setiap sekolah sudah ada komite anti korupsi sekolah. Ya, paling tidak di daerah-daerah yang rawan, ya, rawan terjadinya, saya nggak tahu daerah mana ya, tapi daerah yang rawan terjadinya korupsi, saya sarankan bisa membentuk komite anti korupsi sekolah. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mohon maaf barangkali penyampaiannya mungkin terlalu kesana ke sini. Tapi kalau berbicara masalah korupsi ini menarik, apalagi di dunia pendidikan yang tidak seharusnya itu ada. Itu dari saya, Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Pak An. Ya, terima kasih Kang Krisna. Ya, kita berikan aplaus kepada Kang Krisna. Terima kasih Kang. Saya sebut Kang dengan hormat saya supaya kesundaan Kang merasa terini lagi saya sebut Kang ya. Semohon. Siap. Baik, Bapak Ibu peserta webinar, dari paparan Kang Tisna seperti menelanjangi kita, gitu ya. Udah rasanya udah pada tahu praktek-praktek yang terjadi, dan saya juga pernah dengar disebutkan negara Konoha lah, bahwa kalau jadi benar itu tidak usah jujur, tapi benar administrasinya. Itu ada tentu saja satu yang keliru. Jadi sudah sejak awal memang sudah ditanamkan bahwa jadi benar itu tidak usah jujur, tapi yang penting benar administrasinya. Dan itu diterima pada saat latihan resmi gitu ya. Sampai sekarang gitu masih terkiang-kiang ungkapan seperti itu. Tentu saja itu awal dari diperbolehkannya korupsi. Nah, untuk mengefektifkan waktu, sekarang kita ada pertanyaan. Termin yang pertama 3 penanya, selebihnya nanti 3 penanya. Oke, yang pertama tadi Badrudin, Kang. Oke, Kang Badrudin, bangga. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, alhamdulillah hari ini luar biasa. Kami bersyukur karena mendapatkan ilmu yang telah disampaikan tadi oleh Ibu Hajah Cucu dan juga Pak Trisna. Kami mengusulkan ini Kang AA, Kang AA lagi ya, agar materinya bisa di-share kepada kami ya Kang. Ya siap. Nanti tinggal materi dari Kang Tisna yang belum saya terima, nanti saya akan gitu. Beliau ya. Ya siap. Ya. Mugi jadi amal ibadah untuk Bu Hajah Cucu dan juga Pak Trisna. Yang pertama untuk Bu Hajah Cucu, memang kami menunggu-nunggu sebenarnya dari paparan tadi implementasi ataupun aktualisasi ya, contoh yang bisa diterapkan dalam pencegahan korupsi di sekolah atau madrasah kepada peserta didik gitu, kepada siswa. Terlebih-lebih yang contoh konkret untuk aktualisasi ataupun implementasi di kurikulum Merdeka sebenarnya itu. Karena kita sama-sama mafhum bahwa mulai tahun pelajaran 2023-2024 ini madrasah ini mulai itu kan menerapkan kurikulum Merdeka. Dan tepat kiranya kalau memang materi-materi atau tema-tema atau
ya, hatur nuhun. Atau di Malaysia sendiri juga kan, kalau tidak salah pakai hukuman gantung ya Pak. Gitu. Kalau di Jerman dikembalikan semua uangnya, kemudian dipenjara 5 tahun. Dan kalau kita baca juga dari literatur itu, sepertinya cukup efektif untuk mengurangi kasus korupsi. Nah, ketika di Indonesia, itu mungkinkah dilakukan? Kan begitu. Atau memang regulasinya sudah ada, tetapi keberanian untuk melakukan gitu ya hukuman mati itu yang belum ada, atau memang ada alasan-alasan lain yang tidak memungkinkan untuk dilakukan. Kemudian juga kalau kita baca akhir-akhir ini, di hari-hari ini, itu banyak caleg itu Kang, yang dia itu mantan koruptor, tetapi kemudian juga dia boleh gitu kan untuk menjadi calon anggota legislatif lagi Kang, kan gitu. Jadi saya berpikir kok kenapa gitu ya, makanya nanti Akang punya pandangan tersendiri lah yang tadi disampaikan. Ya alhamdulillah kami bersyukur bisa silaturahim yang Akang juga ada di lingkungan KPK, katakanlah begitu. Satu lagi Kang, yang terakhir, saya mohon maaf nih, agak merinding sebenarnya mau nanyanya nih Kang. Kasus Cak Imin Kang. Mangga Bapak. Cak Imin itu kan terjadinya 2012 ya Kang ya. Ketika beliau menjadi Menteri Tenaga Kerja. Tapi ya saya pikir ini kan sudah menjadi diskusi umum lah di masyarakat ya. Tetapi saya ingin mendengar dari Akang sendiri yang memang ada di lingkaran KPK, katakanlah begitu, sebagai penyuluh, memandangnya seperti apa Kang? Begitu. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, kurang pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita selesai statement dulu. Kepada penanya yang kedua, saya Kang Yang Ridwan dulu aja. Setelah itu ada nanti Kang Pak Teddy ya. Silakan Kang Yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yang Ridwan dari Kabupaten Tasikmalaya, dari SMPN Satap 2 Pancatengah. Terima kasih untuk para dua narasumber yang materinya sangat-sangat luar biasa. Pertama, saya mungkin akan memberikan sebuah pertanyaan dan juga sebuah imajinasi saya yang terngiang-ngiang terkait kasus korupsi Kang, khusus untuk Pak Trisna. Begini Pak, sebenarnya semua pekerja yang notabene sebagai pegawai negeri sudah mempunyai gaji standar lah. Namun apakah ada kajian khusus dari tingkat pengawasan dari mulai BPK atau tingkat KPK, siapa saja yang paling berpotensi dalam melakukan tindakan korupsi? Karena yang menurut saya tadi berbagai dampak yang diberikan oleh Ibu narasumber Cucu Suminar, dampak negatif semua tentang korupsi. Nah, dari sekian dampak tersebut, hasil bukan analisis lah, terlalu pemikiran saya berpikir seperti, andai kata para pekerja semua yang menjadi PNS atau pengabdi negara sesuai dengan gajinya, dan ada pengcross-check-an bahwa orang-orang tersebut tidak mempunyai hutang, rata-rata ternyata pegawai negeri yang ada di Indonesia itu hutangnya lebih besar dibandingkan dari penghasilannya. Apakah tidak ada standar khusus untuk membatasi para pekerja PNS tersebut untuk tidak mempunyai hutang, sehingga kebutuhan kesehariannya itu masih bisa tercukupi oleh dari gajinya tersebut? Itu saja mungkin Pak. Itu sebuah pertanyaan mungkin terlalu vulgar buat saya, tapi jujur saja saya berpikir dari kalangan milenial, kok ini seperti apa gitu? Kenapa sampai dengan lembaga pendidikan saja yang menjunjung tinggi atas moral ternyata sampai 300 sekolah? Saya sendiri orang Kabupaten Tasik sendiri sampai merinding Pak ketika mendengar pemaparan seperti itu. Kebetulan saya masih belum definitif gitu Pak. Jadi
Mohon maaf apabila agak sedikit bukan atas nama kecemburuan sosial, tapi kode etiknya sampai di mana batasan-batasannya tersebut itu. Apa tidak ada bentuk pengawasan khusus untuk para pegawai yang sudah mempunyai gaji atau apa penghasilan tetap, tapi tentang keuangan tersebut gitu Pak. Terima kasih dan dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kang Ridwan. Sekali lagi penanya Kang Teddy, biar nanti langsung jawabannya secara holistik oleh para narsum. Silakan Kang Teddy. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Narasumber yang saya hormati, terima kasih kepada Ibu Haji dan kepada Pak Trisna yang tadi telah menyampaikan tentang korupsi yang memang kalau dilihat dari angka sungguh sangat mengkhawatirkan. Nah, di sini guru memang memiliki peran yang sangat penting Pak dalam menghindari barangkali atau menangkal agar siswa di sekolah itu bisa terhindar dalam ranah korupsi. Nah, apalagi peran yang sangat penting itu dari guru adalah untuk membentuk karakter dan akhlak kepribadian siswa. Nah, kalau tidak salah, misalkan ini untuk kasus pencegahan narkoba, kemudian untuk kenakalan remaja, itu kan bisa kita menghadirkan dari pihak kepolisian misalkan sebagai salah satu jembatan kita untuk memberikan dampak, sehingga dampaknya sangat luar biasa ketika dihadirkan mereka ke sekolah. Itu kan siswa bisa mengambil mengambil pelajaran bahwa kenakalan remaja dan kasus-kasus narkoba itu memang tidak baik misalkan. Nah, kalau misalkan untuk kasus yang korupsi, kita dari sekolah itu bisa menghadirkan siapa saja Pak? Apakah kita bisa menghadirkan lembaga-lembaga tertentu sehingga efeknya memberikan efek yang positif kepada siswa? Ada pencerahan terkait dengan pendidikan kesadaran anti korupsi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, Kang Teddy. Baik, kepada para narsum, disilakan langsung untuk menjawab berbagai pertanyaan atau sebagai bahan diskusi. Karena waktu kita kalau lihat di jadwal itu sampai pukul berapa ini? Pukul 15.20. Maka disilakan mau siapa dulu Pak Kang Trisna atau Bu Haji dulu? Mangga Bu Haji heula, mangga. Bu Haji, posisi siap Bu Haji? Oh, nampaknya masih. Atau Kang Trisna dulu, silakan karena Bu Haji mungkin sedang ada keluar sebentar. Bu Haji, mangga Bu Haji lah terapi. Kang lah, Kang. Karena jadi mungkin ada keperluan dulu. Mangga. Baik, baik. Terima kasih Pak Aan, Kang Aan. Yang pertama dari Pak Badrudin. Bapak dari mana Bapak? Saya dari Bogor Pak. Oh, dari Bogor. Baik. Saya pengurus MGMP Kabupaten Bogor. Alhamdulillah. Abdi ge lahir mah di Bogor, Bapak, di Cigudeg, Cianger. Mohon. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada beberapa pertanyaan yang menarik ini dari Bapak ya. Yang pertama adalah terkait masalah hukuman mati. Saya termasuk orang yang paling setuju dengan adanya hukuman mati, Bapak. Menurut saya, Bapak, salah satu kenapa korupsi di kita ini sulit ya untuk diberantas begitu ya, karena hukuman kita yang menurut saya kurang sesuai begitu, ya. Misalnya korupsi 1 miliar dihukum 4 tahun, dihukum 5 tahun begitu ya. Artinya kan ketidaksesuaian ini nanti akan dipandang tenang saja, korupsi sekian dihukum sekian, nanti setelah keluar uangnya disimpan gitu ya. Nah, nanti tidak akan, karena begini Bapak dan Ibu, uang yang dikorupsi itu yang masuk lagi ke negara itu nggak
masuk ke negara lagi, Bu. Ya, 40% saja sudah syukur itu masuk ke negara lagi. Karena apa? Karena para koruptor ini pandai menyimpannya. Makanya ada money laundry, kemudian disimpan di luar negeri. Begitu ya. Salah satu tempat penyimpanan yang paling Pak ini, tapi mohon maaf, ini bukan mengajarkan korupsi pada Bapak dan Ibu ya. Tempat favorit ya untuk menyimpan itu adalah di Bank Swiss.